langsung saja ya ke pengertian dan tujuan pemasaran menurut para ahli. Di sini yang pertama itu pemasaran adalah suatu proses sosial yang mana memanajerial itu di antara individu dan kelompok yang mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Nah, dari definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu kebutuhan yang pertama, kedua keinginan, dan ketiga itu permintaan. Yang mana dalam kebutuhan, keinginan, permintaan itu ada pasar, pemasaran, dan pemasar. Nah, dari tujuan ini ialah mengenal dan memahami antara pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi sehingga produk tersebut itu dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli, sehingga yang harus difikirkan selanjutnya itu adalah bagaimana membuat produk tersebut tersedia. Nah, dari pengertian pemasaran oleh beberapa ahli ini diartikan menjadi yang pertama itu dari William J. Stanton. Beliau menyatakan bahwa pemasaran adalah keseluruhan internal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga promosi, yang lalu mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Yang kedua itu menurut Philip dan Duncan, beliau mengatakan bahwa pemasaran meliputi semua langkah yang digunakan atau diperlukan untuk menempatkan barang-barang berwujud kepada konsumen. Dan yang ketiga, menurut American Marketing Association, pemasaran meliputi pelaksanaan kegiatan usaha niaga yang diarahkan pada arus aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, dari fungsi utama ini, mengapa kegiatan pemasaran itu dilakukan? Yang pertama itu untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua untuk mempengaruhi keputusan membeli suatu konsumen. Dan yang ketiga itu untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Lalu ada tujuan dari perusahaan, yang mana tujuan dari perusahaan ini adalah target yang bersifat kuantitatif agar tercapainya target tersebut dengan merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Lalu ada tujuan perusahaan itu sangat penting, sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Yang mana misi dan visi perusahaan itu harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas, sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh baik, langsung saja. Yang selanjutnya itu adalah analisis STP. Nah, analisis STP ini meliputi ada segmentation, ada targeting, dan positioning. Yang pertama adalah tentang segmentation, yang mana segmentasi pasar merupakan strategi yang sangat penting ya dalam mengembangkan program pemasaran. Nah, dengan segmentasi pasar diharapkan usaha-usaha pemasaran itu dilakukan dapat mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, pasar ini terdiri dari para pembeli. Nah, setiap pembeli berbeda dalam satu atau banyak hal, dapat berupa keinginan, sumber daya, lokasi perilaku, maupun praktik-praktik pembelinya. Nah, variabel tersebut dapat digunakan untuk memisahkan pasar atau segmentasi pasar. Yang selanjutnya itu adalah pengertian targeting. Nah, selama ini terlihat gejala semakin banyak perusahaan memilih pasar sasaran yang akan dituju. Nah, keadaan ini dikarenakan mereka menyadari
bahwa pada dasarnya mereka tidak dapat melayani seluruh pelanggan dalam pasar tersebut. Nah, terlalu banyaknya pelanggan sangat berpencar dan tersebar secara bervariatif dalam tuntutan kebutuhan dan keinginannya. Jadi, targeting atau pasar sasaran adalah kegiatan di mana perusahaan memilih segmen pasar untuk dimasuki dan kemudian perusahaan dapat menentukan lebih spesifik pasar yang akan dituju. Nah, itu pengertian dari targeting. Yang selanjutnya itu adalah pengertian positioning. Nah, positioning merupakan cara pemasar menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Nah, positioning tidak sama dengan segmentasi, baik diversifikasi ataupun konsentrasi. Dengan kata lain, positioning bukan menempatkan produk untuk kelompok tertentu, tetapi berusaha menanamkan citra produk di benak konsumen pada segmen yang telah dipilih. Yang selanjutnya itu adalah komponen 4P dari bauran pemasaran perusahaan bisnis, di mana komponen 4 ini meliputi ada produk, ada harga, ada tempat, dan ada promosi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh pengertian dari peramalan permintaan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudara Ainur Rafiq. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada saudara Haji. Sini saya Nur Rafiq akan menjelaskan pengertian peramalan permintaan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan realisasi untuk jangka waktu yang pada masa yang akan datang. Menurut Vincenz Graves, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu permintaan bebas atau independent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur. Dua, permintaan tidak bebas atau dependent demand, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan diturunkannya dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu: A. Jangka pendek short term, menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. 2. B. Jangka menengah atau medium term, menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produk, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan. C. Jangka panjang, merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produk, biasanya bersifat tahunan. Karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Penjelasan dari kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Akurasi. Dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Peramalan yang terlalu rendah akan mengakibatkan kekurangan persediaan sehingga permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi segera. Akibat perusahaan dimungkinkan kehilangan pelanggan dan kehilangan keuntungan penjualan. 2. Biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, namanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. 3 faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, manual atau komputerisasi, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. 3. Kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun percuma memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia maupun peralatan teknologi. Beberapa sifat hasil peramalan. Dalam rangka pembuatan peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu peramalan pasti mengandung kesalahan, artinya peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi.
2. Peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan, artinya karena peramalan pasti mengandung kesalahan. 3. Peralatan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek faktor-faktor yang mengaruhi permintaan relatif masih konstan. Sedangkan yang masih periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi perubahan faktor yang mengaruhi permintaan. Cara mengukur permintaan pasar. Pengukuran permintaan pasar adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu dalam wilayah geografis tertentu, dalam periode waktu tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu, di bawah program pemasaran tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fahmi Fadil. Dipersilakan. Rencana pemasaran yang komprehensif. Jika perusahaan ingin mencapai baik kinerja maupun profitabilitas sebagai seorang direct marketer atau pemasaran langsung, sangatlah penting untuk selalu ingat bahwa aset paling penting yang perusahaan miliki bukan produk, akan tetapi pelanggan, juga bukan pembelian tetapi pembeli. Perencanaan yang baik haruslah dapat digunakan untuk membantu perusahaan mengenali pasar-pasar sasaran khusus bagi perusahaan itu sendiri dan memberikan pemahaman yang jelas sekali tentang kebutuhan dan sikap mereka. Untuk melakukan ini, perusahaan perlu dalam perencanaan ada beberapa hal strategi yang harus dilakukan. Hal tersebut berhubungan erat dengan sukses produk atau jasa perusahaan kita di pasar, yaitu produk dan jasa atau jasa. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran mungkin hanyalah salah satu unsur strategi, akan tetapi dapat berpengaruh besar pada hasil-hasil yang akan kita capai. Penawaran kita bukanlah hal apa-apa, hanya sebuah usulan yang memuaskan keinginan pokok pembeli atau pelanggan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih untuk uang mereka. Penawaran yang tepat dapat memberi sumbangan sampai 40% ke arah tercapainya hasil-hasil kampanye kita. Selanjutnya ada media. Melakukan promosi secara efisien mungkin dengan menggunakan iklan tercetak di surat kabar atau majalah, atau mungkin melalui televisi atau radio, atau bahkan melalui direct. Selanjutnya ada analisis pasar. Dalam melakukan analisis pasar, terdapat 6 langkah atau tahapan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada menentukan pasar relevan atau relevant market. Langkah atau tahapan pertama yang harus dilakukan dalam analisis pemasaran adalah yaitu menentukan pasar yang relevan. Yang kedua ada menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Salah satu contoh langkah analisis pasar atau pemasaran adalah menganalisis permintaan primer untuk pasar yang relevan. Langkah yang kedua dalam analisis pasar ini yaitu menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Dalam melakukan langkah-langkah analisis pasar atau pemasaran, permintaan selektif adalah permintaan terhadap suatu merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Dalam langkah analisis pasar ini, pihak manajemen harus memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Ada beberapa ketentuan untuk menetapkan segmentasi pasar yang baik, seperti segmentasi pasar harus mudah dijangkau, sehingga proses analisis pemasaran adalah bisa lebih efektif. 5. Menilai persaingan. Pihak manajemen harus menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pesaingnya. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing adalah melalui competitive intelligence. Yang keenam, ada mengidentifikasi pasar sasaran potensial.
Langkah terakhir yang harus Anda lakukan dalam analisis pemasaran adalah yaitu mengidentifikasi pasar sasaran. Tujuan akibat dari tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Hingga saat ini, bisnis telah menjamur di masyarakat, sehingga dibutuhkan banyak strategi bisnis khusus untuk dapat bersaing dan dapat meningkatkan penjualan. Tidak mungkin Anda membangun bisnis kemudian akan langsung memperoleh penghasilan besar secara instan. Terima kasih. Itulah di kelompok kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung di komen di kolom komentar di akun YouTube ini.